respon getaran sistem dengan eksitasi landasan. Kalau pada pertemuan kemarin, kalau sedikit masih ingat ya, di awalnya itu ya ada eksitasi, tapi eksitasinya itu dari sistem itu sendiri. Jadi misal katakan ada mesin putar motor listrik, kemudian rotornya itu ada fabrikasinya itu memiliki massa yang tidak merata ya. Jadi ada massa eksentris yang terkonsentrasi di beberapa bagian, membuat dia itu tidak seimbang. Nah, saat dia berputar maka terasa bahwa semakin lama juga ya bikin keadaan mesinnya, maka makin terasa bahwa ada getaran yang ditimbulkan oleh adanya massa eksentris tersebut ya. Saya sedikit ulang untuk gambarnya kemarin ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ada misal katakanlah rotor untuk mesin yang berputar, ada massa eksentris di sini gitu ya. Karena adanya massa eksentris itu dia membuat ketika dia berputar ada gaya sentrifugal ya. Misal kalau Anda punya tali ya, ikat ujungnya pemberatnya batu gitu ya, Anda putar gitu ya. Kemudian Anda lepas tiba-tiba, maka batu yang Anda ikat kemudian tali itu gerakannya akan kelempar keluar gitu kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya sentrifugal, gaya yang membuat benda itu menjauh dari titik pusatnya adalah apa? Kalau kita putar seperti ini, titik pusatnya adalah yang tangan Anda yang memegang itu gitu ya. Nah, kalau yang kemarin itu adalah eksitasi disebabkan oleh massa eksentris dari sistem itu sendiri. Sekarang yang kita pertimbangkan adalah gimana kalau eksitasi itu ya, saya kira udah paham ya, eksitasi itu maksudnya gaya luar ya, gaya yang mengganggu yang kita sebut dengan getaran paksa itu ya. Getaran paksa dan getaran bebas itu kan bedanya, kalau getaran bebas itu nggak ada gaya dari luar gitu. Kalau getaran paksa ada gaya dari luar. Nah, gaya dari luar yang di sini itu sebenarnya nggak dari luar sebenarnya ya, dalam arti yang sebenarnya gaya yang sebenarnya itu dari sistem itu sendiri ya, disebabkan oleh massa eksentris itu sendiri. Nah, kemudian sekarang kita pertimbangkan bagaimana gaya yang membuat getaran itu bukan dari sistem tapi dari dudukannya atau dari penopang dari sistem tersebut ya. Oke, saya hapus ilustrasinya ini. Tadi sebentar. Ya. Di sini saya beri judul respon getaran dari sistem dengan eksitasi dari landasan. Nah, gaya luarnya itu berupa landasan. Nah, ilustrasi yang mungkin paling mudah akan dibayangkan adalah yang sering kita lihat sehari-hari adalah seperti ini. Jadi kita sebut bahwa ada mobil ya sebagai massa, kemudian sebagai pijakannya adalah jalan atau bumi ya, atau bumi. Kemudian tentu pada saat mobil bergerak ya, pada saat mobil bergerak tentu sebenarnya landasannya tidak bergerak ya. Kalau kita lihat landasan tidak bergerak, namun kenapa dia bisa memberikan gaya ya, atau memberikan eksitasi ya karena ada gelombang ini ya. Seandainya misal ini dikenal kalau di kampung saja namanya apa, polisi tidur gitu ya. Polisi tidur itu nggak ada kan sebenarnya, kalau dia rata ini gerakannya harusnya tanpa getaran. Tapi karena ini bergelombang ya, maka terjadilah getaran pada mobil itu. Nah, itu yang disebut dengan eksitasi atau gaya luar yang membuat getaran itu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya yang merespon gaya itu ya dari massa mobil itu sendiri gitu ya. Nah, tapi yang inilah yang kita sebut sebagai masalah yang eksitasi gaya dari landasan. Karena pada kasus lain misal kalaupun tidak ada gelombang, nah ibaratkan di sini ada mobil kemudian rata tapi landasannya bergerak ya. Kenapa bisa bergerak ya, salah satu contohnya karena gempa misalnya. Nah, gempa itu membuat landasannya bergerak. Nah, itu adalah dua persepsi yang berbeda tapi
kita mengilustrasikan atau memodelisasinya pada persamaan yang permasalahan yang sama ya, pada kasus yang sama, yaitu di mana eksitasi ditimbulkan dari landasan, baik karena ini gelombangnya atau karena gerakannya memang. Nah, di sini analisa getaran diawali dari asumsi bahwa bentuk fungsi eksitasi dari gerakan base yang diasumsikan sebagai simpangan harmonik ya. Maksudnya bentuk gayanya itu berupa misal kayak posisi tidur ini ya simetris gitu ya. Dia dari sini ke sebelah sini ya simetris. Nah, yang ternyata gelombangnya itu gelombang sinusoidal atau gelombang sinus gitu ya. Nah, kalau kita gambar sistematisnya adalah secara sederhana bisa seperti ini ya, mobil dengan massanya, kemudian ada sistem peredamannya ya, include dengan rodanya ini maksud ini, kemudian ada landasan di bawahnya berupa ini ya, apa, jalan bergelombang atau jalan yang dengan polisi tidur. Nah, diagram benda bebas dari sistem di mana Y adalah perpindahan landasan dan X. Nah, di sini sekali lagi kita ulang bahwa tidak ada yang berpindah atau tidak ada posisi dari landasan itu yang bergerak gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kita akan menganggap itu sebagai gerakan ya. Walaupun yang bergerak itu sebenarnya adalah mobil yang di atas, ya maka nanti ada dua parameter yang perpindahan. Pertama, perpindahan dari landasan yang kita sebut Y, kalau memang landasannya bergerak, tadi contohnya adalah gempa itu, karena memang dia bergerak. Nah, kalau bendanya diam, bagaimana dengan yang dimaksud dengan Y ini atau perpindahannya ya, dimaksud itu dari kita ambil titik statisnya ya, dari posisi tidur ini kita ambil dari tengahnya, dari tengah itu yang kita sebut dengan posisi statis ya. Nah, amplitudonya ya dari tengah statisnya itu ya sampai ke ujung atas dari polisi tidur itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai amplitudo landasan atau perpindahan landasan. Kemudian X adalah perpindahan massa ya, biasa perpindahan massa juga ini ada di getaran apapun ya, sistem apapun ada perpindahan massa, karena respon getaran yang utama itu adalah kita ingin melihat X dari massa ini ya, perpindahan massa itu. Kemudian dengan melakukan pemodelan atau diagram benda bebas pada sistem, maka diperoleh persamaan gerak sebagai berikut ya. Ini kan seperti ini, di mana suku yang ini diganti dengan X dot itu adalah karena ada dua gerakan, maka gerak yang diambil adalah gerak relatif, yaitu menjadi X dot min Y dot. Kemudian begitu juga dengan jaraknya menjadi jarak relatif, di mana jarak dari perpindahan massa itu sendiri dikurang dengan perpindahan dari landasan itu ya. Maka dia menjadi seperti ini persamaannya. Nah, kemudian posisi massa. Nah, ini adalah responnya. Kalau tadi persamaan geraknya, kalau diselesaikan persamaan gerak itu ya dengan persamaan diferensial, maka didapatlah respon dari sistem-sistem tersebut, di mana di sini posisi massa pada saat T itu ya yang ingin kita tahu. Jadi maksudnya pada saat berapa, detik ke berapa kita akan mengetahui posisi dari massa itu dengan misal katakanlah pada posisi 0,1, 0,2 dan seterusnya. Ya tinggal kita masukkan Y di sini adalah amplitudo dari landasan ya. Ulang. Kalau Y kecil ya itu tadi perpindahannya. Kemudian ada K, konstanta pegas, ini variabel saya tidak tulis ulang karena ini variabel yang lama ya. Jadi ada di materi-materi sebelum-sebelumnya. Kemudian ada C, konstanta redaman. Kemudian ada omega, itu ada frekuensi ya, frekuensi gaya dikuadratkan. Kemudian ada K, sama, dan seterusnya. Nah, ini ada sudut fasa dan alfa. Nah, yang baru di sini sudut fasa alfa itu bisa dicari dengan ini persamaannya.
Kemudian alfanya sendiri itu merupakan komponen dari ini ya. Nah, kemudian selanjutnya posisi massa pada saat T itu juga bisa ditulis dalam persamaan ini ya. Nah, dalam persamaan ini dua persamaan yang ekuivalen yang bisa memakai yang mana saja ya, tergantung yang diketahui saja ya. Kemudian ada di sini X ya memakainya. Nah, di mana X itu bisa dicari dari perbandingan ini, X per Y itu sama dengan ini atau yang ini ya. Ini boleh pakai yang mana bergantung dari situasi. Kemudian sudut fasalnya sendiri bisa dicari dengan ini dan ini ya, tergantung mana yang akan dipakai nanti. Oke, itu untuk respon dari sistemnya. Jadi sudah ya, sudah semua responnya ini kan yang perlu dicari. Bagaimana dengan kecepatannya? Percepatannya ya tinggal diturunkan. Kecepatan itu turunan pertama, percepatannya itu turunan kedua. Jadi biasanya untuk materi ini kita tidak untuk soal-soalnya saya lihat tidak mencari kecepatan dan percepatannya ya. Nah, tapi untuk diketahui bahwa untuk kalau ingin mencari ya tinggal ini turunan pertama dan turunan kedua terhadap T gitu ya. Nah, kemudian respon sistem. Nah, ini kalau kemarin juga sudah ada sama gaya terhadap landasan ya. Gaya terhadap landasan. Jadi maksudnya akibat adanya gerakan massa ya, kemudian respon dari massa terhadap gaya dari terhadap gaya yang dari eksitasi luarnya itu ya tentu akan ada respon dari massa ya ketika dia tadi seperti di polisi tidur tadi ada gaya yang diterima oleh landasan tentu saja ya diakibatkan oleh massa dari sistem ya yang ditopang. Nah, maka nilainya itu bisa dicari dengan ini ya, di mana FT itu adalah gaya yang ditransmisi, maksudnya FT itu gaya transmisi ya, gaya yang ditransmisi dari massa ke landasan. Kemudian K konstanta pegas, Y itu amplitudo landasan ya. Ini variabel-variabelnya baru semua. Variabelnya udah lama semua, udah kita tahu ya. Ini untuk variabel-variabelnya udah kita tahu semua. Kemudian selanjutnya ada konsekuensinya yang beda dari yang kemarin-kemarin karena kemarin kita mempertimbangkan gerakannya satu ya, satu gerakan ya. Kalau gerakan sistem, nah di sini ada dua gerakan, maka timbul konsekuensi adanya gerak relatif ya. Karena ada gerak relatif, ada percepatan relatif, ada posisi relatif ya antara dua benda itu. Misal katakanlah kan ada posisi statis tadi ya, posisi statis, maka ada posisi X, ada posisi Y gitu ya. Nah, sekarang ada posisi relatif. Nah, bisa dicari dengan ini ya. Untuk variabel-variabelnya sama ya. Maksudnya bukan bisa dilihat dari atas yang nggak dikenali ini. M adalah massa, omega frekuensi, Y adalah amplitudo. Kemudian amplitudonya, kalau ini perpindahannya, amplitudo relatifnya adalah bisa dicari dengan persamaan ini. Nah, itu adalah respon-respon atau variabel-variabel atau parameter-parameter dalam getaran untuk eksitasi dari landasan ya. Sekarang kita ilustrasikan dalam contoh kasus. Oke. Di sini ya, bagus, ini ada gambarnya ya. Massa kendaraan 1.200 kg dengan sistem suspensi pegas dan peredam dari dua lokasi roda di ekuivalenkan, maksudnya roda belakang dan roda depan gitu ya. Dia punya konstanta pegas 400 kN dan
rasio redamannya adalah 0,5. Kecepatan motor itu 1000 km per jam. Ya, ini massanya 1200 kg motor ya. Ya anggap saja iyalah. Berapa ya, kalau motor, mungkin motor gede kali ya. Kemudian permukaan jalan itu sinusoidal, ini gelombangnya sinusoidal dengan amplitudo maksimum Y sama dengan 0. Nah, ini lihat bahwa kalau tadi kita sebut bahwa Y itu adalah amplitudo gerakan landasan, nah Anda ketahui bahwa jalan raya nggak ada yang bergerak gitu. Nah, tapi maksudnya ini adalah gelombangnya. Ini gelombang jalan itu 0,05 atau posisi tidurnya, tinggi posisi tidurnya itu 0,05 meter gitu ya. Ini 0,05 itu berapa? 5 cm ya. Kecil sih. Posisi tidur depan rumah saya itu bisa sampai 15 sampai 20. Kemudian di sini pada di sudah ya, kecepatan ada. Nah, di sini panjang. Yang terakhir ditanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu berarti lebar ya, lebar banget berarti ini. Berarti 3 meter berarti ya, 3 meter gelombangnya. Tentukan amplitude kendaraan. Artinya kalau divisualisasikan, ini maksudnya ketika melewati itu dengan kecepatan itu kendaraan itu loncatnya itu berapa gitu ya. Loncatnya dari keadaan awalnya berapa. Berarti yang ditanyakan adalah itu. Nah, ini adalah karena kelas yang tadi itu kelas C ya, kelas C. Waduh, sebentar. Biar nggak mati lagi baterai saya agak low ini. Saya cari cas dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya, suara saya kedengaran nggak tuh? Dengaran, Pak. Iya, kita lanjutkan. Kalau kita gambar ya sesuai informasi dari soal kira-kira seperti ini ya yang diberikan. Ada permukaan jalan dengan gelombang yang diceritakan di atas, kemudian kita ilustrasikan kendaraan itu dengan pemodelan sistem yang seperti ini, kita sederhanakan idealisasinya, kita berikan pegas, redaman, kemudian mobilnya massa. Lalu selanjutnya dengan seperti itu kan sudah dari soal sudah diberikan nilai C, nilai K sudah ada ya. Nah, di sini sekali lagi misal kalau dalam ujian atau apa ya untuk mengerjakan soal ya biasakan walaupun misal di sini ditanya tentukan amplitudo kendaraan ya jangan ujuk-ujuk langsung tulis amplitudo kendaraan itu ya maksudnya X ya X langsung tulis sama dengan berapa jangan ya untuk bisa juga saya menilai ya pekerjaan Anda. Paling tidak untuk mengetahui atau untuk menunjukkan penguasaan Anda terhadap soal itu ya, tuliskan dulu data yang diberikan di soal ya.
Nah, di sini ada massa 1.200 kg, kemudian ada konstanta pegas 400.000 kilonewton meter, kemudian ada rasio redaman, ini diinformasikan 0,5 ya, kita bahasakan bentuk-bentuk yang informasi di atas ke dalam simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk analisisnya. Kemudian ada kecepatan ya, kecepatan 1.000 km per jam. Ini kita jadikan ke meter per detik ya. Kemudian, nah ini juga kita biar enak karena kita ke satuan yang originalnya saja ya. Satuan original dari gaya itu kan Newton gitu ya. Jadi kalau ini kita rubah 400.000 jadinya ya. Karena kilonewton 400.000 Newton meter. Lalu selanjutnya itu ada amplitudo itu 0,05 meter, kemudian ada apa ini tadi ya? Oh ya, panjang gelombang ya. Panjang gelombang di sini saya beri lambda ya. Lambda sama dengan 6 meter. Jadi boleh apa saja sih, Anda bisa L juga nggak masalah ya, saudara. Ini ya, masukkan saja, sepakati untuk pengerjaan soal ini panjang gelombangnya adalah 6 meter. Adalah simbolnya lambda. Kemudian selanjutnya adalah setelah data-data selesai kita konversi ke simbol-simbol, maka selanjutnya adalah yang diminta oleh soal. Nah, soal ini meminta untuk menentukan amplitudo ya, amplitudo dari massa atau sistem. Nah, atau tadi kalau untuk visualisasinya agar bisa membayangkan ya lompatan motor itu setelah melewati polisi tidur itu gitu ya. Nah, untuk persamaan mencari amplitudo itu bisa kita gunakan persamaan rasio amplitudo massa dengan amplitudo fondasi atau landasan. Nah, di sini persamaan yang diberikan ya boleh dipakai dua-duanya ini ya, 1, 2 ya, tergantung mana yang datanya itu mencukupi ya. Jadi di sini, kalau di sini kan kita perlu cari konstanta, kemudian di soal sepertinya sudah ada konstanta pegas, kemudian di sini C konstanta redaman ya. Tadi sepertinya tidak ada, malah yang diketahui adalah rasio redaman. Kemudian itu sebentar, yang di Pak Firman Ferdiansyah itu gambar apa video itu? Firman, ada orang yang nggak Firman? Anu Pak, Oh iya. dimatiin Pak. Ya, saya kira tadi video tadi ya yang Anda munculkan itu bagus sekali itu. Ternyata foto ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi sampai ya ada konstanta redaman, kemudian ada frekuensi, kemudian yang sebelah sini ya ada rasio redaman yang sudah diketahui, kemudian yang tidak diketahui di sini adalah R ya, R. Maka mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, tetap ada yang harus kita cari lebih dulu ya. Nah, untuk soal ini ya, untuk contoh soal yang ini dipakai persamaan yang ini ya. Nah, saya belum coba sih pakai yang ini ya. Ini yang ada di buku saya langsung ambil ya, dia memakai persamaan yang ini. Nah, kalau memakai persamaan ini artinya rasio redaman sudah ada, berarti tinggal kita mencari rasio frekuensi. Nah, rasio frekuensi itu dapat dicari dari persamaan omega atau frekuensi gaya dibagi dengan frekuensi alamiah dari sistem itu. Nah, untuk frekuensi gaya ya, untuk frekuensi gaya kali dari soal tadi ya, dari soal tadi ini bisa dicari dari karena Anda harus bayangkan frekuensi gaya itu adalah
karena tadi ya, karena apa ya? Ibarat ada gelombang-gelombang, kemudian kendaraan berjalan di atasnya. Artinya frekuensi gaya yang sama yang akan diterima oleh kendaraan itu setelah melewati satu kali polisi tidur ditambah kalau karena ada polisi tidur kemudian ada selangnya seperempat, kemudian polisi tidur lagi, selang lagi. Nah itu satu kali baru dia merasakan gelombang lagi gitu ya. Nah maka untuk memperoleh frekuensi di mana gaya itu bekerja, ya, artinya sekali lagi frekuensi gaya itu adalah pengulangan gaya, ya, pengulangan gaya yang diterima. Nah, untuk soal ini pengulangan gaya yang diterima itu bisa dicari dari hubungan omega 2pf ya sama, tapi karena tidak secara spesifik frekuensinya diberitahu, maka frekuensi ini bisa kita cari dengan kecepatan dari laju kendaraan itu dibagi dengan panjang gelombang. Ya. Kecepatan laju kendaraan dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kecepatan laju kendaraan sudah kita ketahui tadi 27,78 ya, kita ubah dari kilometer per jam ke meter per detik. Kemudian dibagi dengan panjang gelombangnya adalah 6. Nah, ini tadi yang nggak tahu ya, kelas sebelumnya tadi kayaknya nggak ada yang megang kalkulator gitu ya. Jadi hitungnya setengah gitu ya. Setengah sampai di sini ya. Ini tolong dihitung untuk kelas ini 2pi dikali 27,78 per 6 berapa sih? Saya hapus saja nih ya. Mungkin yang sudah bisa menghitung bisa adu ibunya. Itu kedengaran nggak sampai di situ? Iya, kedengaran sedikit dong. Untuk hasilnya kedengaran baru sedikit, Pak. Sedikit ya. Ya, Tapi lebih Pak, jelas maaf, buat Pak. saya ya. Ya, ini untuk hasilnya ini saya di kalkulator Ya, 23,8. 23,8 yang lain tolong dikoreksi ya. Kalau memang benar ya benar, kalau salah ya dikoreksi. 23,8 ini udah semua masuk angkanya kan? Iya, Pak, yang 2pi. 2pi juga ada 23,8 per radian per second kan. Oke. Itu akan pengulangan seperti itu. Jadi setiap 3 detik ya, setiap per detiknya ini setiap dia 3,8 sejauh 2,8 radian frekuensinya ini terulang. Itu sudah frekuensi dari eksitasi atau gaya ya. Kemudian ada frekuensi alamiah ya, saya pernah berubah frekuensi alamiah dari suatu sistem itu bergantung dari konstanta pegasnya dan massa dari sistem itu. Nah di sini tadi tinggal dimasukkan K adalah 400.000 Newton, massanya 1.200 kg, maka berapa jadi frekuensi alamiahnya? Untuk frekuensi alamiahnya itu 18,2. 18,2. Oke. Nah, sekarang itu kita peroleh dua-duanya ya, dua dari frekuensi yang kita inginkan. Jadi tinggal kita masukkan di sini 23,8 dibagi dengan berapa nih? 18,2 itu berapa itu hasilnya? Ini banyak yang hadir rajin dari 52 nih yang masuk. Oh ya, malah ya semester 7 ya, semester 7 ya, sudah belajar itu sedikit ya.
siapa yang barusan siapa namanya. Satu koma tiga Pak. 1,3 ya, 1,3 gitu aja ya, 1,33 karena ada yang dari sana. Setelah ketemu hasilnya 1,3 ya, kita lanjut ke mencari nilai yang tadi ya, ini kan perantara ya, perantara untuk mencari nilai X ini ya, ada persamaan ini kita bisa bilang X Y ini jadi di sini Y sama dengan 1 plus nilai dari sini jadi